صاحب المقام المحمود وعلى آله الركع السجود وأصحابه الموفين بالعهود وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الموعود أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan abai al-ajda, para habaib, orang tua kami semuanya yang saya hormati, saya muliakan, para alim ulama, para asatidz, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang sepanjang hidupnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Sepanjang hidup tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul memenuhi undangan sahibil hajat akhina billah Al-Habib Mustafa bin Husain bin Syahab sekeluarga di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya yang akan memberikan mau'idhah hasanah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saddaf, tapi beliau mendadak berhalangan. Saya baru tadi ini langsung dipotong di tempat. Memang tidak ada makhluk yang lebih layak untuk diperingati kelahirannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita semua ini orang-orang yang sangat beruntung. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara kita semua bukan cuma menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Beliau bukan cuma paling mulianya Nabi, bukan cuma paling mulianya Rasul, tapi lebih dari itu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah asyrafu khalqillahi ajma'in, paling mulianya seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah. Bukan cuma dari jenis manusia Nabi Muhammad paling mulia. Dari berbagai macam jenis makhluk yang diciptakan Allah, yang sama saja, jangankan yang lebih mulia, yang sama saja dengan Nabi Muhammad SAW, dipastikan kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan para hadirin. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Ya Allah, apakah engkau menciptakan satu makhluk
yang lebih mulia di sisimu daripada aku. Engkau pilih aku di antara begitu banyak manusia sebagai Rasulmu, utusanmu. Engkau ajak aku berbicara di Bukit Turosi. Mungkin di saat itu para hadirin, dalam benaknya Nabi Musa alaihi salam, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita dengar apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ama 'alimta ya Musa anna Muhammadan akramu 'alayya min jami'i khalqi. Apakah kamu tidak tahu wahai Musa bahwasanya satu makhlukku yang bernama Muhammad lebih mulia dari seluruh makhlukku yang lain. Oleh karena itu, ketika orang itu ingin mulia, para hadirin, mulia dunia akhirat, gak usah cari yang lain, gak usah menoleh kepada yang lain. Kalau kita ingin mulia dunia akhirat, maka teladani makhluk Allah yang termulia, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipastikan kita akan mulia dunia, mulia akhirat. Kita lihat bagaimana aslafun as-salihun, ajdadun as-salihun, mereka mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Bahkan mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma besok di dalam surganya Allah, di dunia mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa itu semua mereka raih? Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam qasidahnya beliau menyatakan bittiba'i wa hubbi haqqaqallahu rajahu. Dengan ittiba dan cinta yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad, Allah wujudkan harapan-harapan mereka. Mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka berjumpa ijtima' bin Nabi yaqobatan wa manama di dunia ini. Itu harapan indah mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam qasidahnya beliau menyatakan apa? Wa balli aliyan ma yarumu minal liqa bi ashrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Ya Allah, sampaikanlah hambamu yang bernama Ali ini dengan perjumpaan yang diinginkan daripada perjumpaan, pertemuan bi ashrafi abdin, dengan paling mulianya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Paling mulianya hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana itu adalah harapan terbesar. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq di dalam salah satu kalam beliau pernah tahaddusan bin nikmah menceritakan bagaimana beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Atanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa'anaqtuhu wa anaqoni. Ini kata Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Siddiq. Datang kepadaku Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka aku memeluk beliau dan beliau memeluk aku, kata Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Siddiq. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sabit diceritakan ada seseorang di Madinah namanya Syekh Abdul Baqi Al-Madani. Syekh Abdul Baqi Al-Madani ini beliau sering berjumpa dengan Nabi SAW secara yakobo, secara terjaga, bukan lewat mimpi. Dan ketika ada rombongan tamu-tamu dari Hadramut, beliau bertanya, apakah kalian kenal dengan yang namanya Ahmad bin Umar bin Semit, Sayyid Ahmad bin Umar bin Semit? Mereka menyatakan, ya, kami kenal. Ditanya sama Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Al-Madani, apa yang dilakukan, amalnya itu apa beliau ini?
Maka orang-orang ini heran, bertanya kepada Syekh Abdullah bin Abdul Bagil, kenapa engkau bertanya seperti ini wahai Syekh? Ya, sebab aku setiap bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqoboh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yamdahuhu katsiran wa yusni alaihi sana'an azima. Setiap aku ketemu Nabi Muhammad yaqoboh, Nabi ini selalu membangga-banggakan dia, selalu menceritakan dia, memuji-muji dengan pujian yang banyak dan pujian yang hebat. Maka saya penasaran, apa amalnya Sayyid Ahmad bin Umar bin Smith ini? Padahal Syekh Abdul bin Abdul Baqi Al-Madani nggak pernah bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Maka diceritakan sama orang-orang yang beliau tanya, da'buhu wa daidanuhu. Kebiasaan beliau, amalan beliau sehari-hari ad-da'watu ilallah wal amru biha. Berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan memerintahkan manusia untuk berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana diceritakan? Bertemu dengan Nabi sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah bagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibur Ratib, sampai beliau menyatakan, idza ashkala alayya al-hadis asahihun am dhaifun akhadtuhu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi wasithah. Kalau saya ada masalah dalam hadis, hadis ini sahih atau dhaif, saya nggak pakai buka kitab, saya langsung ngambil, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqoboh. Tapi dengan apa mereka raih itu semua, para hadirin? Mereka meraih itu semua karena mereka berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar dalam kehidupannya tidak mau melenceng sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mereka meninggalkan yang sunnah, jangankan mereka meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah nggak berani. Meninggalkan yang sunnah nggak berani. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa anni arju qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali saya berusaha telah mengamalkan semuanya. Nggak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita walafu, masih banyak sunnahnya Rasulullah yang kita tinggalkan. Yang ringan-ringan pun masih banyak yang kita tinggalkan. Sehingga kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Jangankan mengerjakan yang haram, para hadirin. Jangankan ngerjakan yang haram. Ngerjakan yang makruh mereka nggak berani. Ngerjakan yang makruh mereka nggak berani. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika sudah tua, sudah sepuh, beliau tahaddusan bin Mi'mah. Apa kata beliau? Min qablil bulu. Min qablil bulu. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'li makruhin. Mulai saya belum balik, saya nggak pernah ngerjakan yang makruh. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk ngerjakan yang makruh. Bukan cuma ngerjakan yang makruh, terlintas saja dalam hatinya ngerjakan yang makruh, nggak pernah. Kalau kita kan masih jauh dari ini semua, para hadirin, kita akui. Dan itu yang menjadi hijab bainana wa baina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang-kadang kita sampai tua satu kali saja, bukan Yakobo, mimpi saja belum pernah. Kita jauh dari Nabi Muhammad, terhijab dari Nabi Muhammad. Padahal mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ini ada sunnahnya Nabi Muhammad, ada adabnya Nabi Muhammad, ada tuntunannya Nabi Muhammad. Tapi banyak yang meninggalkan di antara kita. Kita makan asal makan, masuk kamar mandi asal masuk, keluar asal keluar, tidur asal tidur, pakai pakaian asal pakai pakaian, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang bukan cuma yang makruh yang kita kerjakan, walafu yang haram kadang-kadang masih kita terjang. Mata kadang masih sering melihat yang dilarang. Telinga masih mendengar yang dilarang. Mulut masih bicara yang dilarang.
Kita gunjing orang, buka aibnya orang seakan-akan sudah jadi wiridnya kita zaman sekarang. Dianggap lumrah, dianggap biasa, padahal Nabi SAW yaqul thuluthu adzabil qabri minal ghibah. Sepertiga mayat di kuburan diazab itu karena keseringan hibah waktu hidupnya di atas dunia. Oleh karena itu melalui majelis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan sisa hidup kita bisa lebih ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir mewakili akhina Al-Habib Mustafa bin Syahab menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang meluangkan waktu malam hari ini. Tidak ada balasan apa-apa, yang mungkin hidangan seadanya dan doa jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah atas nama sahibil hajah sekeluarga. Jika terdapat kekurangan dari segi tempat, hidangan, sambutan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bukan cuma cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mudah-mudahan kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.